Sudah siap? Siap. Inilah dia, peserta dengan nomor urut 13. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi untuk para juri yang hebat, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Nurhaniza dari kelas 7F. Hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita dongeng terkenal di negeri penuh keajaiban. Kisah tentang kebaikan hati, kecantikan, dan bahaya dari syairi. Dengan semangat, mari kita dengarkan cerita Putri Salju dan 7 kurcaci. Pada suatu hari, di sebuah kerja yang indah, hiduplah seorang ratu yang jadi jelita. Suatu pagi, ia sedang menjahit di dekat jendela yang berbingkai kain hitam. Tanpa sengaja, jarinya tertusuk jarum. Au! Dalam 3 tetes darah jatuh di atas salju putih. Melihat kejadian itu, sang ratu berdoa, seandainya aku punya anak, kulitnya seperti salju, bibirnya semerah darah putihnya sehitam jendela ini. Beberapa bulan kemudian, doanya terkabul. Ia melahirkan bayi yang cantik yang diberi nama Putri Salju. Tapi sayang, sang ratu meninggal dunia. Raja pun menikah lagi dengan seorang wanita cantik namun berhati iri dan jahat. Cermin ajaib. Siapakah wanita tercantik di negeri ini? Cermin ajaib pun menjawab dengan suara tenang dan bergema. Engkaulah wahai ratuku. Setiap hari sang ratu bertanya begitu, hingga suatu hari Cermin menjawab, ratuku cantik, tetapi Putri Salju lebih cantik darimu. Ratu pun sangat marah. Ratu pun berteriak, apa? Tidak mungkin, aku harus menyingkirkannya. Ia menyuruh pengawal untuk membunuh Putri Salju di hutan. Tapi karena kasihan, pengawal berbisik lembut, larilah putri, selamatkan dirimu. Putri Salju pun berlari menembus hutan yang dingin dan gelap. Dan dingin. Setelah berjalan jauh, ia menemukan sebuah rumah kecil. Dan melihat 7 piring, 7 cangkir, dan 7 tempat tidur monyet. Karena lelah, ia tertidur. Malam pun tiba. Ke-7 kurcaci pun pulang ke rumah mereka. Siapa yang duduk di kursiku? Siapa yang makan rotiku? Siapa yang tidur tempat tidurku? Mereka pun menemukan Putri Salju yang tertidur lelap. Wah, siapa dia? Cantik sekali, kata salah satu kurcaci kagum. Keesokan harinya, Putri Salju pun terbangun dan menceritakan semuanya. Dengan lembut, kurcaci berkata, tinggallah bersama kami, tapi jangan pernah membuka pintu untuk orang asing. Hari-hari pun berjalan bahagia, hingga suatu hari, sang ratu kembali bertanya, cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Dan cermin ajaib menjawab dengan tenang, engkaulah Putri Salju yang tinggal bersama 7 kurcaci lebih cantik darimu. Ratu pun sangat marah. Ia menyamar menjadi nenek tua penjual apel. Apel segar, apel manis, siapa yang membeli? Putri Salju yang baik hati pun membuka pintu. Ia menggigit apel. Ia terjatuh pingsan. Tujuh kurcaci pun pulang.
dan menangis melihat putri salju yang terbaring diam. Mereka membuat peti kaca dan meletakkannya di tengah rumah. Suatu hari, datanglah seorang pangeran yang lewat di hutan. Ia melihat putri salju yang di dalam peti kaca, lalu berkata lembut, "Betapa cantiknya dia, seandainya aku bisa lihatnya tersenyum." Ia dengan lembut mencium kain putri salju dan tiba-tiba putri salju terbangun. Akhirnya mereka menikah dan bahagia di istana. Putri salju selalu berkunjung ke rumah tujuh kurcaci dan berterima kasih atas kebaikan mereka. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang baik seperti putri salju, bukan seperti ratu yang penuh iri hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.